Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Pada materi kali ini, Pak Guru akan menerangkan tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku. Apa tujuan pembelajaran pada materi kali ini? Nah, ini tujuan belajarannya ada 3 ya. 1, meyakini berbakti kepada orang tua dan guru dan hormat kepada orang lain merupakan perintah Allah dengan benar. Menunjukkan sikap bakti kepada orang tua dan guru, hormat kepada orang lain dengan sungguh-sungguh. Menjelaskan pengertian dan cara bakti kepada orang tua dan guru dan hormat kepada orang lain dengan benar. Sikap berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Nah, ini adalah sikap bakti pada orang tua. Lalu bagaimana ciri-ciri anak yang berbakti pada orang tua? 1, berkata lemah lembut pada orang tua. Taat kepada perintah ayah dan ibu, selalu mendoakan, menjaga nama baiknya, mencium tangan untuk minta ridhonya, dan menunjukkan sebagian badan jika melaluinya. Pasti banyak sekali ya ciri-cirinya. Lalu bagaimana cara menumbuhkan sikap bakti itu kepada orang tua? 1, senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua. Selalu mendahulukan perintah orang tua. Bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Masya Allah. Lalu hikmahnya. Ada banyak sekali hikmahnya ya. Tapi ini saya menuliskan 5. Bertambah kebaikan dan keberkahan. Memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat dan ridho Allah, mendapatkan nikmat surga dan bahagia karena mampu menenteramkan hati orang tua. Subhanallah. Lalu akibat tidak berbakti kepada orang tua. Nah, banyak sekali, ini ada 3. Saya tuliskan 3. Mendapat dosa besar, membatalkan amal baik, dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan murka Allah. Nauzubillah min dzalik. Sekarang berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, taat, dan hormat kepada guru. Karena gurulah yang berjasa dalam mendidik kita selain ayah dan ibu. Lalu bagaimana ciri-cirinya anak yang berbakti pada guru? Nah, ini di antaranya bersikap merendah, mendengar nasihat dan hikmah darinya, selalu berdoa mohon ampun untuknya, menyelesaikan tugas yang diberikannya, senantiasa sopan jika berhadapan dengannya, meminta izin jika ingin bertanya dan menemuinya. Ini adalah ciri-ciri anak yang berbakti. Terus bagaimana cara menumbuhkan sikap berbakti itu kepada guru? Nah, cara menumbuhkan sikap dari diri kita itu yaitu mengingat jasanya yang telah mendidik kita. Bersyukur memiliki kesempatan untuk belajar bersamanya, sungguh-sungguh menjalankan nasihatnya, dan selalu dekat dengannya. Lalu hikmahnya apa jika kita berbakti pada guru? Nah, pasti banyak sekali hikmahnya. Memperoleh ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, keriduan, sukses. Nah, kita dapat kesuksesan, bernilai ibadah, menjadi pribadi yang tulus. Jika ada hikmahnya, pasti nanti ada akibatnya jika kita tidak berbakti kepada guru. Apa akibatnya? Nah, merasakan kebodohan selama hidupnya, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad, tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diperoleh, tumbuh menjadi pribadi yang sombong. Nauzubillah min dzalik ya. Terakhir yaitu menghormati orang lain. Selain kita hormat kepada dua orang tua, kepada guru, dan juga kita harus hormat kepada orang lain. Karena apa? Allah itu menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tujuannya agar kita saling mengenal dan menghormati. Ya. Bagaimana cara menghormatinya? Nah, menghormatinya itu tidak harus seagama, harus sesuku, harus sebudaya, enggak ya, semua agama, semua suku harus kita hormati. Nah, ciri-cirinya ini, sopan dan santun dalam berbicara,
tidak mengganggu teman yang sedang beribadah walau beda keyakinan, memilih sahabat bukan karena kaya, cantik, atau suku, menghargai pendapat ketika diskusi, mendahulukan orang yang lebih tua. Lalu hikmahnya, cara menumbuhkan sikap kita untuk menghormati orang lain. Bagaimana? Menyadari bahwa orang lain juga punya kelebihan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Selalu maafkan kesalahan orang lain, mengingat kebaikan orang lain, meyakini bahwa perbedaan adalah sunnatullah. Itu adalah cara-cara menumbuhkan sikap dari dalam diri kita untuk menghormati orang lain. Lalu hikmahnya, banyak sekali hikmahnya. Di sini saya ambil 5, rendah hati dan tidak sombong, akan jadi orang yang rendah hati ya, punya rasa malu, tulus bantu orang lain, menjadi pribadi yang pemaaf, dan menyayangi tanpa pilih kasih. Akibatnya apa? Jika kita tidak menghormati orang lain, akan dijauhi teman, tidak ada yang membantu ketika kesusahan, tidak percaya apa yang diucapkan, dan hati tidak tentram. Auzubillah min dzalik ya. Terima kasih. Nah, ini ada sedikit quotes. Siapapun orangnya, baik tua maupun muda, kaya atau miskin, seagama atau beda keyakinan, kita harus hargai dan hormati apa yang menjadi pilihan hidupnya. Terima kasih. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.